Good job banget buat Mutiara di episode tadi. Benar-benar keren banget. Bahkan sampai bilang kalau Mutiara saat ini sudah tidak respect kepada Kayla. Bahkan bukan cuma itu saja teman-teman, tapi Kenzo pun juga berkata, seperti yang teman-teman tahu juga, kalau Kenzo sudah mencabut, ibaratnya sudah nggak mau lagi bersahabat dengan Kayla. Good job, good job, good job. Akhirnya apa yang kita keluhkan selama ini dari Mutiara bisa benar-benar terlaksana. Bagus Mutiara, udah saatnya tegas, udah saatnya nggak perlu dengerin apa kata Kayla atau siapapun itu. Terbukti Kayla justru malah menjerumuskan. Tapi alhamdulillah teman-teman, di episode tadi kita benar-benar puas karena pada akhirnya Kayla mengakui semuanya. Oke, lalu apa yang terjadi kepada Kayla berikutnya? Apakah hidup Kayla ini akan aman sentosa, jaya, lancar, dan baik-baik saja? Oh tentu tidak teman-teman. Oke, kita akan bahas episode 214 yang bakal tayang di episode besok. Jadi teman-teman, pada episode besok ini, setelah pada akhirnya semua keributan di kampus, akhirnya apa ya, Mutiara pun juga pada akhirnya langsung bersama dengan Pak Dekan ya, yang bapaknya agak gempal, yang teman-teman lihat di episode tadi tuh, yang agak-agak botak, agak-agak gendut. Nah langsung tuh teman-teman dibawa ke ruangannya lagi untuk lakukan deal-dealan. Terus sambil mengatakan juga kalau pada akhirnya selamat ya Mutiara, kamu akhirnya keterima di kampus ini. Wah ini sih pecah banget, lega, happy banget teman-teman. Karena pada akhirnya sebuah impian kecil yang akhirnya menjadi nyata bagi Mutiara. Ini kan sebuah hal yang sangat bagus ya. Di tengah-tengah pada akhirnya kita tuh benar-benar capek, muak, kesel dengan apa yang terjadi di episode tadi. Tapi untuk episode besok benar-benar tercerahkan. Ya pada akhirnya Mutiara benar-benar keterima. Semua berakhir happy ending. Mutiara Kenzo pun juga akhirnya pelukan lagi untuk merayakan selebrasi ini. Semuanya pun juga happy. Tapi tentu saja kebahagiaan ini tidak bagi Kayla. Mungkin teman-teman ingat ya di episode tadi pada saat Sandra bilang, awas ya Kayla kalau kamu nggak berhasil dan Mutiara tetap kuliah di sana, maka aku bakal bongkar kamu yang udah curi uangnya Om Aditya. Dan ternyata gak main-main teman-teman. Sandra gak main-main ya. Gini, kan Sandra ini pura-pura buta ya. Udah menjelasin juga di banyak video. Dari kemarin pun juga Mimin udah bilang Sandra ini tuh pura-pura buta teman-teman. Nah Sandra secara otomatis kan harus tetap berakting menjadi orang yang pura-pura buta. Maka dengan itu Sandra akhirnya tetap aja kayak orang-orang pura buta. Nah maksudnya apa? Untuk menyembunyikan identitas barunya ini, maka Sandra mau gak mau harus ikutin apa semua omongannya. Karena kalau nanti Sandra tiba-tiba bisa ngeliat, nanti yang ada Kayla bakal ngebongkar balik juga teman-teman. Sehingga Sandra pun juga tetap fokus lah dengan tujuannya. Nah, Sandra ini benar-benar marah. Karena gini, karena Sandra ini pura-pura buta, maka kan Sandra gak mungkin ya buat ngelabrak Mutiara, bikin jahat sama Mutiara. Karena satu-satunya yang bisa disuruh ya cuman Kayla. Justru kalau Sandra nyuruh orang lain, maka Kayla sama Siti bakal curiga kalau Sandra ini tuh gak buta. Ngerti kan teman-teman maksudnya? Jadi ya supaya Sandra ini tetap terlihat benar-benar buta, makanya nyuruh Kayla dan juga Siti. Tapi karena Kaylanya bodoh, gak bisa ngapa-ngapain, dan Mutiara tetap berkuliah di sana, maka yang ada ya seperti yang teman-teman lihat di episode tadi. Mutiara justru malah happy, didukung sama semua mahasiswa, didukung Kenzo, akhirnya keterima juga berkuliah di sana. Dan ini nggak bisa diterima oleh Sandra. Sehingga pada akhirnya Sandra pun juga langsung teman-teman bergegas menelpon Kayla, disuruh Kayla pun untuk segera pulang. Tentu aja selama perjalanan on the way pulang ke rumah, Kayla pun juga panik, ketar-ketir, bingung, nggak tahu mesti ngapain, bener-bener nggak tahu harus berbuat apa. Karena pada akhirnya ya Kayla ini tuh bener-bener takut teman-teman kalau semuanya itu akan berbalik kepada Kayla. Karena mau gimana, ini gagal secara otomatis Sandra pasti nuntut lebih kan. Ya nggak teman-teman, seperti yang Mimin katakan juga barusan tadi, karena Sandra itu pura-pura buta, jadi nggak mungkin kalau Sandra nyuruh orang lain selain Kayla atau bahkan Siti. Nah karena si Kayla ini bodoh, nggak bisa berbuat apa-apa, alhasil ya udah, yang ada malah menjadi seperti ini. Sehingga akhirnya yang terjadi ya kayak begini teman-teman. Tapi apapun itu, nasi sudah menjadi bubur. Justru ketika Sandra ini merasa kalau Kayla ini merasa Sandra ini adalah tempat naungannya dan Sandra ini bisa diandalkan, ternyata Sandra malah berbalik marah kepada Kayla dan bahkan langsung menelpon Aditya. Om,
Aku tahu nih akhirnya siapa yang udah mencuri uang om, yang 200 juta. Loh, bukannya Marsha ya? Bukan om, ternyata yang mencurinya itu adalah Kayla. Sontak saja hal ini bikin Aditya pun juga marah besar. Lalu emang terjadi, Aditya pun juga datang ke rumah. Dan sambil Aditya ini dalam perjalanan ke rumahnya Sandra, Kayla benar-benar menangis di sana. Dan pada akhirnya pun juga nggak ada lagi alasan, nggak ada lagi momen bagi Kayla pun juga untuk bisa berbohong lagi. Kenapa kak tega kayak begini, kenapa begitu, kenapa begini ya? Karena mau gimana pun juga memang salah ya kan teman-teman. Dan itu nggak bisa diperbaiki masalahnya. Dan seharusnya teman-teman, ya Kayla pun juga sadar udah berbuat salah. Jadi nggak sepantasnya Kayla justru malah membela diri kayak begini. Kan kita udah sering bilang ya, Kenzo sama Mutiara pun juga udah pernah nyindir beberapa waktu yang lalu. Harusnya Kayla balik aja lagi ke rumahnya Sandra, ke rumahnya Mutiara, ke kontrakannya Mutiara, jadi orang normal lagi dan lain sebagainya macamnya. Tapi memilih apa? Ya memilih jadi orang jahat. Di episode tadi aja udah diingetin tuh sama Mutiara, teman-teman. Mbak saya ini tuh kurang baik apa sama mbak? Mbak saya maafin, mbak gak saya tuntut, mbak saya sayang, saya care sama mbak, tapi mbak malah ngebalas seperti ini. Tentu aja hal ini kan bikin Mutiara pun juga langsung gak respect lagi. Bahkan kalau sekali lagi nih Kayla bikin masalah, polisi yang bakal datang kepada Kayla. Jadi hal ini yang pada akhirnya bakalan bikin situasi, bakalan bikin suasana pun juga nggak akan bagus bagi Kayla itu sendiri. Karena Kayla pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aditya pun juga marah, bahkan Aditya pun juga bilang, tolong kamu sekarang tulis surat pengunduran diri kamu. Tadinya tuh Aditya mau pecat ya, tapi Aditya sengaja tulis surat pengunduran diri supaya nggak ngasih uang pesangon. Kenapa? Karena tentu aja Kayla ini tuh sudah ngambil uang 200 jutanya. Sehingga itu tuh kayak, kan pesangonnya tuh paling berapa kali gaji gitu ya, kalau misalnya dipecat gitu loh. Nah karena ini tuh 200 juta cukup banyak dan lebih besar angkanya dari uang pesangon, jadi Aditya mutusin untuk bikin si Kayla ini tuh untuk menulis sendiri surat pengunduran dirinya. Dan rasain dipecat. Kayla dipecat teman-teman. Kayla benar-benar dipecat dari perusahaannya Kenzo dan juga Aditya. Dan berita ini pun juga sampai kepada Kenzo, sampai kepada Mutiara, yang mana ini pada akhirnya benar-benar bikin shock semua orang. Terus pada akhirnya kan ya semua orang tuh kayak berpikir gitu loh, bukannya Marsha ya, kok tiba-tiba kenapa Mbak Kayla nih. Pokoknya rame banget loh di semua orang. Binunu, Ipa, Trimo, ramai juga di rumah tuh, apalagi Rianti juga teman-teman. Karena ya balik lagi teman-teman, itu menjadi sebuah hal yang pada akhirnya tuh bener-bener nggak menyangka juga. Ya Kayla nih udah dikasih tahu juga sama Sandra ya, jangan terlalu bodoh, jangan terlalu bucin kepada Ivan, masih nggak mau dengerin loh. Sandra tuh udah ngingetin, tapi apa boleh buat, Sandra pun juga lama-kelamaan muak kan. Karena kebodohan Kayla ini yang nurut sama Ivan nih bener-bener bukan cuma menghancurkan hidupnya Kayla aja, tapi juga merusak hidupnya Sandra secara nggak langsung. Berlian diambil, nggak diganti juga, uang orang diambil, kan lama kelamaan juga muak. Jadi buat Kayla, selamat menikmati dunia luar dan menjadi gembel. Dan mungkin bakal menjadi jatuh miskin teman-teman ya. Karena pada akhirnya harus luntang lantun juga, karena nanti pun juga bakal diusir juga sama Sandra. Wah ini sih benar-benar keren banget, benar-benar good job banget, luar biasa banget. Karena pada akhirnya bisa menerima karma bagi Kayla, dan akhirnya tuh karma benar-benar datang. Dan Mimin yakin teman-teman di episode besok pasti bakalan seneng banget ngeliat kehancuran benar-benar datang untuk Kayla.